Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram ya. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram, jadi bukan di YouTube. Nah, pastikan teman-teman sudah bergabung dulu dengan Telegramnya Wisdom and Invest, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk follow media sosialnya Wisdom and Invest juga ya, terutama di Instagram karena kita akan banyak memberikan informasi-informasi yang terkait di media sosial ataupun di Telegram. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Jadi pastikan teman-teman sesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing. Dan kita akan segera langsung mulai aja. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, subscribe, klik like, dan share ya, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya nih. Nah, kalau teman-teman merasa suka dengan tools ini, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan berlangganan, jadi menjadi membernya Wisdom and Invest. Kalau menjadi member, otomatis tentu fasilitasnya lengkap ya, komplit. Mulai dari charting, mulai dari screener, lalu juga ada grup untuk teman-teman bertanya-tanya, komunikasi, mau konsultasi porto juga bisa. Lalu kita ada stock pick juga, ada edukasi juga, dan banyak macam ya. Terutama screener dan chartnya itu jumlahnya tentu lebih banyak. Nah, tapi kalau teman-teman ingin buka rekening sekuritas, itu juga bisa ya. Dengan membuka rekening sekuritas di rekanan kita, teman-teman akan mendapatkan toolswitch secara gratis. Nah, tapi yang gratis ini agak terbatas nih fasilitasnya. Kecuali teman-teman aktif bertransaksi. Jadi ada minimum transaksinya supaya teman-teman bisa mendapatkan full facility juga. Jadi sama seperti member nih. Tapi ada catatan yaitu minimum transaksinya. Nah, buat detailnya mungkin bisa ditanyain langsung aja ke admin ya. Dan kontak adminnya ada di deskripsi di bawah juga. Silakan langsung diklik aja. Lalu sekuritas yang kerjasama ini ada 4 yaitu Sukor, linknya juga kita share di bawah. Ada JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Nah, itu semua linknya udah ada disiapin di bawah dengan referralnya Wisdom and Invest. Jangan lupa pastikan konfirmasi lagi ya ke admin karena nanti akan di-add ke room spesial di mana teman-teman bisa menggunakan tools Wisdom and Invest secara gratis untuk 2 bulan untuk 1 bulan pertama. Nah, kalau aktif terus, maka teman-teman akan dapetinnya secara gratis terus tentunya ya, karena ada minimum transaksinya itu. Nah, pastikan teman-teman konsultasi dulu dengan admin, jadi bisa ditanya kira-kira apa ya yang cocok dengan teman-teman, mungkin mau jadi member kah? Karena membernya juga ada beragam penawaran nih, jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan budgetnya masing-masing juga. Lalu, kita punya acara yang rutin, misalnya teman-teman pengen tahu emang apa aja sih fasilitasnya Wisdom and Invest. Nah, ini bisa dikupas tuntas secara detail, bisa komunikasi langsung dengan para coach dari Wisdom and Invest. Mau tanya-tanya langsung, mau tanya saham, mau diskusi, itu juga bisa secara langsung karena ini lewat Zoom ya. Di hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu pukul 4 sore. Nah, ini ada linknya sebetulnya. Linknya biasa kita bagikan di Telegram dan di Instagram. Jadi tinggal diklik, gak usah diisi ini ya meeting ID, passwordnya segala macam. Jadi akan lebih mudah kalau teman-teman sudah berada di Instagram atau Telegramnya Wisdom Invest. Jadi tinggal diklik aja linknya langsung tergabung dengan acara Zoom-nya itu. Dan kalau yang investasiku, ini ada beragam manfaat lebih. Jadi kalau teman-teman daftar di investasiku, nggak cuma mendapatkan tools Wisdom and Invest secara gratis, tapi juga ada cashback ya, berupa MPC Point. Dan poin ini bisa dipakai lagi di seluruh merchantnya City Corps, juga bisa teman-teman investasikan lagi, misalnya mau ke reksadana, itu juga bisa. Karena si investasiku ini di dalamnya udah ada langsung fitur reksadananya, jadi bisa langsung beli reksadananya ya. Ada fitur trailing stop dan fast trading, banyak macam. Nah, itu merchant City Corps-nya kurang lebih ada Transmart, Baskin and Robin, Coffee Bean, dan masih banyak lagi. Nah, tapi yang paling umum didengar sih itu ya. Coba mungkin teman-teman mau cek kembali, itu merchant-nya ada banyak banget. Silakan dicek kembali ya, bisa di Google aja kok, gampang bisa dicarinya. Nah, ini beberapa daftar komennya yang kita punya, lebih dari 30 ya.
untuk komennya, lalu ada screenernya, dan kalau teman-teman mau minta dibikinin pun kita juga bisa. Selama kita bisa, kita akan eh, berikan fasilitas itu. Nah, ini saya hari ini happy banget karena mau share Porto ya. Ada beberapa teman yang share di sini Portonya. Walaupun IHSG-nya merah, tapi Portonya hijau gitu loh. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Apalagi rata-rata ini teman-temannya ada yang swing, ada yang full-time trader gitu ya. Sehingga happy banget. Nah, ini ada kata-katanya nih. Tuh. Untuk saham saya tidak punya banyak waktu, buat saya room member sangat membantu. Jadi pas ada waktu saya akan baca semua yang dibahas di room ini. Jika ada yang dirasa cocok, tinggal cek tinggal cek ke Win Tools dan masuk bertahap seperti yang diajarkan. Memang tidak setiap hari, namun dengan strategi di sini saya tenang dan lebih cuan tuh ya. Thank you banget untuk para member Wisdom and Invest. Semoga teman-teman merasakan manfaatnya juga. Kalau mau dicoba, silahkan ya kontak adminnya aja untuk merasakan sendiri manfaatnya nih. Kita langsung aja. Saya akan share data NBSA dulu ya. Data NBSA ini foreign flow. Ada BRIS, KBLF, KLBF, Arto, ISAT, GJTL, Pegas, dan sebagainya. Yang paling atas itu udah diurutin, jadi yang paling atas paling tinggi. Akumulasi atau net buy asingnya yang paling besar. Paling ke bawah semakin kecil, kalau yang minus artinya net sell. Ini ya, paling besar net sell-nya yaitu BMRI. Wajar, karena BMRI kemarin naiknya juga cukup cukup gede. Big Bang lagi net sell nih. Ya, wajar karena kemarin udah naiknya juga lumayan. Kita cek lagi eh, berupa chartnya. Jadi chart yang sering saya pakai kalau untuk menganalisa si komposit kita adalah SDX dan WIN. Fungsinya adalah untuk ngeliatin foreign flow dari foreign flow-nya foreign di indeks kita dan analisa secara teknikalnya itu bagaimana. Ya, karena ada kecenderungan indeks kita itu berkorelasi positif ya dengan pergerakan dari net buy asing ini, dari inflow asingnya. Kalau misalnya dia inflow, jadi datanya di sini ya, di bawah ada panel bawah NBSA itu net buy sell asing. Kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau ya oranye-oranye artinya asingnya net sell. Kalau net sell kecenderungannya indeks kita bisa terkoreksi, kalau net buy maka kecenderungannya juga akan naik. Nah, beberapa hari ini eh, kemarin 3 candle yang kemarin tuh memang ada net buy tapi masih kecil ya. Dan hari ini net sell lagi, walaupun nggak begitu besar, secara rata-rata sih masih datar-datar aja. Karena dia juga masih sideway di area sini ya, 6622 sampai di 6737 tuh. Di area sana sideway-nya dia masih di sini, sehingga kita masih begini-gini aja nih. Semoga marketnya walaupun sideway kita tetap bisa cuan ya, sama seperti yang tadi saya share di depan teman-temannya portonya tetap hijau. Alhamdulillah, semoga semua teman-teman bisa seperti itu. Yang ini teknikalnya menggunakan chart win, yaitu saya jelaskan lagi sedikit ya. Mungkin ada beberapa teman yang baru mampir di sini, maka semoga bermanfaat video ini. Cara menggunakannya ini chart yang digunakan oleh member Win. Dan chart ini sebetulnya informasinya banyak banget. Di sini kita bisa lihat MA200-nya, support dan resistnya, lalu ada angka di channelnya, ini channel ya. Dan ada garis win line-nya yang bisa digunakan sebagai support and resist juga. Dan ini ada pixelnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, yang paling gampang adalah tinggal lihat aja momentumnya, yaitu di panel paling bawah. Di sini panel momentum. Warna yang paling bagus adalah warna biru Ben-Hur. Itu yang biasanya saya cari, apalagi terutama di saham. Momentum biru pertama, itu yang biasanya saya cari. Dan kalau misalnya dia meningkat semakin baik, tapi kalau berubah menjadi biru tua, jadinya kurang bagus. Apalagi kalau dia melemah menurun gitu ya. Kalau momentumnya warna pink, artinya dia sideways. Kalau dia mulai menjadi merah, apalagi baru pertama, itu tidak oke. Semakin menurun, semakin tidak oke. Tapi kalau dia berubah menjadi merah tua, maka menarik. Biasanya yang suka style bottom fishing itu mencari saham-saham dengan momentum yang merah tua ini. Apalagi kalau dia di area support, lalu muncul momentum merah, artinya ada potensial dia akan mantul dulu ya, mantul dulu.
Kita juga bisa ngelihat adanya divergen dari momentum ini gitu ya. Jadi menarik banget. Di sini juga waktu itu ada divergen. Di sini juga ada bearish divergen. Nah, jadi banyak informasi yang bisa kita gunakan di sini, tapi kalau nggak mau ribut ya udah lihat aja momentumnya. Yang biru bagus, yang pink sideways, yang merah jelek, merah tua artinya untuk bottom fishing atau reversal. Yang biru tua juga untuk reversal. Jadi bisa taking profit ya kalau momentumnya mulai biru dan melemah. Kita masuk ke saham yang pertama yaitu INTP dan saya akan gunakan dua chart. Yang pertama chart Win yang biasa dipakai oleh member dan yang GD ini biasa untuk nasabah. Jadi untuk nasabah kita kasih yang simpel-simpel aja karena biasanya lebih suka yang simpel ya, nggak suka yang ribet-ribet. Untuk INTP, nah kita lihat aja momentumnya kalau menggunakan chart Win, momentumnya berwarna titik pink ya, artinya dia lagi sideways. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur. Dan kelihatan nih, kalau misalnya yang teman-teman yang bingung, ini sebenarnya lagi tren apa sih? Uptrend, downtrend. Di sini udah ada channelnya, jadi kelihatan. Oh, ternyata channelnya berwarna, eh, warnanya nggak masalah ya, yang penting arahnya. Jadi kadang-kadang dia turun begitu channelnya tapi warnanya hijau. Jadi warna itu nggak masalah. Yang penting teman-teman lihat aja gerakannya itu menurun atau dia naik, channel down atau channel up. Jadi ini lagi down dan kecenderungannya kalau ada channel begini dia tuh sering zigzag ya di dalam channel ini. Nah, jadi kalau misalnya mau bottom fishing mungkin bisa menunggu di support channelnya. Contoh di sebelah sininya ada 9.400 atau 9375 kita buletin. Karena angkanya ini generate langsung by system, maka angkanya kadang nggak bulet sesuai dengan fraksi. Jadi kita harus buletin, ini fraksi 25 ya, jadi 9375. Atau 9.400 deh kalau mau dibuletin. Atau 9350 ya. Dan resistnya, ini resistannya itu 10.050. Jadi di situ kita bisa gunakan kalau mau bottom fishing, maka di area support trendnya aja lebih baik. Selama belum ada momentum, berarti belum uptrend banget ya. Dia hanya uptrend kalau dia sudah break dari channel downtrendnya ini. Jadi ini hanya untuk fast trading aja, hanya untuk bottom fishing aja. Kalau pakai GD, nah GD ini teman-teman hati-hati jangan sampai salah. Karena chart GD ini biasa digunakan untuk saham-saham yang uptrend. Karena dia adalah trend follower ya. Sehingga sebaiknya teman-teman cari saham-saham yang uptrend untuk menggunakan si GD ini. Jangan cari saham yang lagi downtrend. Karena akan memberikan sinyal-sinyal false, nggak efektif untuk digunakan. Lalu kalau sideway, maka gunakan strategi sideway ya, yaitu BOS dan SOS, dan support dan sell on strength. Kita bisa lihat dari chartnya, dia bergerak di dalam dua garis ya, sehingga dia sebetulnya masih sideway. Atau kita lihat, oh, ini masih begini nih. Jadi hati-hati kalau sampai jebol ke bawah, itu jadi jelek. Supportnya di 9550 dengan resist tentunya di sebelah sini menjadi resist juga nih. 9 berapa tuh ya? Hampir 10.000 ya. Sini garisnya belum kebentuk sih. Resistnya kita bisa pakai di sini juga kali ya. Di MA 200-nya. Di sebelah sini 9975 mendekati 10.000 tuh di sini. Itu resistnya yang satu yang terdekat dan resist selanjutnya 10.500, 10.850 sampai 10.900. Dia hanya akan menarik kalau dia break resist downtrendnya. Nah, dia harus break dari sini. Di area berapa itu ya? Di area kita ambil yang sini deh. Sebelah sini ya. Pokoknya dia harus bergerak di keluar dari channel down-nya baru bagus. Kalau selama dia belum break dari situ, maka dia akan berada di sini aja. Apalagi kalau jebol ya, jadi jelek, sebaiknya teman-teman watch out. Ini hanya untuk fast trading aja, seperti yang tadi saya bilang. Kalau mau bottom fishing silakan, bottom fishingnya bisa menggunakan chart yang ini 9.400. Begitu cuan, maka kabur dulu, oke? Kalau yang trend follower, maka cari yang uptrend ya. Jangan pilih INTP. Mungkin saham yang udah konfirmasi, dia uptrend baru entry. Selanjutnya, kita analisa buka.
Nah, buka ini momentumnya juga berwarna titik pink. Artinya dia lagi sideway. Nah, di sini udah dibantu nih sama eh, toolsnya Win. Udah kebentuk ya channelnya. Dia ada area-area sideway. Tinggal teman-teman tentuin aja area low dan area high-nya. Yaitu 204 dan 228. Di situ ya support resistnya. Jadi dia sideway karena tidak ada momentum, kita gunakan strategi sideway yaitu BOS dan SOS. Jadi ingat kalau sideway, segitiga hijau, segitiga merah, titik hijau, titik merah itu kita abaikan. Oh, tadi saya belum jelasin ya, yang GD-nya itu cara menggunakannya nanti aja deh. Kita cari yang lagi uptrend, maka bisa teman-teman following the trend. Kalau ini lagi sideways, buka, maka gunakan strategi sideway. Buy on support dan sell on strength. Momentumnya juga belum ada soalnya. Yang bagus adalah kalau dia punya momentum seperti di sini ya, dan meningkat. Tadi support resist sudah, jadi buy on support, sell on resist. Atau kalau mau udah cuan mau taking profit dulu silahkan. Jadi hanya di tektokin aja dulu. Menggunakan chart GD, ingat chart GD itu lebih cocok digunakan di saham yang uptrend. Sedangkan si buka ini sebetulnya belum uptrend ya, karena dia masih di bawah MA 200, dia masih downtrend secara major, dan di sini pun dia belum benar-benar break. Ini udah break sih, tapi maksudnya belum bikin swing high, swing low lagi nih. Jadi dia harus bisa begini. Nah, itu baru menjadi menarik. Jadi sekarang buy on support, sell on strength dulu ya. Tadi supportnya sudah saya mention dengan resist 23. Di sini 232 garis hijau, maka angka hijau di sebelah kanan. Kalau garisnya coklat, maka angkanya juga coklat di sebelah kanan. Ini juga udah di generate by system. Memang support resistnya lebih simple ya ketimbang si chart win. Nah, dari warna. Jadi sebenarnya kalau menggunakan chart GD, sinyal entry-nya itu di titik hijau, sinyal exit-nya titik merah. Jadi simple banget ya. Entry titik hijau, titik merah, exit. Selama candle-nya masih berwarna orange atau berwarna hijau, maka tinggal di hold. Karena ini adalah trend follower. Artinya kalau dia hijau terus, artinya dia masih uptrend. Tapi kalau hitam, artinya exit. Karena begitu candle hitam pertama, biasanya dia muncul titik merah pertama. Dan candlenya selama masih hitam, artinya tidak ada sinyal entry. Nah, tapi ingat ya, kalau sideway, strateginya berubah. Kita abaikan titik hijau dan merahnya. Segitiga hijau dan merah pun kita abaikan. Kita gunakan strategi sideway, yaitu BOS dan SOS. Jadi sama strategi seperti yang tadi ya. Ini supportnya di sini belum kebentuk garisnya, maka kita pakai chart win aja nih. Tuh di 204 ya, sampai 228. Itu resistnya. Atau kalau titik tertinggi ini 232, tapi jangan pas-pas ya, karena biasanya kan kalau berupa jarum itu hanya disentuh, habis itu dia turun kembali. Jadi boleh pakai angka yang tadi di sini, mungkin lebih oke, lebih valid 228-nya. Kita lanjut ke GJTL. GJTL hari ini cakep banget karena dia breakout GJTL. GJTL. Kemarin-kemarin dia memang lagi sideway ya. Dan hari ini dia breakout. Jadi biasanya kalau yang breakout begini, kita bisa gunakan strateginya namanya buy on breakout. Angkanya tentu seperti biasa saya bilang, sebisa mungkin entry-nya tuh di area VWAP atau di area resist ini ya. Jadi yang tadinya resist 880 ditembus, maka kita entry-nya di area sana di 880-nya. Jadi bukan di HK di atas ya, tapi gunakan VWAP ataupun area resist 880-nya, buy on breakout. Ini bagus ya, dia breakout dengan candlenya bullish, volumenya mengkonfirmasi, momentumnya juga ada. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut nih si GJTL ini, sahamnya Pak LKH nih. Jadi 880-nya sekarang menjadi support ya. Selama dia di atas 880 maka masih oke. Buat yang baru mau entry maka buy on weakness aja. Ini udah uptrend ya. Dia berada di atas MA 200. Ini juga ada channel up. Nah, biasanya buy on weakness aja. Minimal di area VWAP. Nih kalau teman-teman mau entry agak tinggi maka entry lah di dekat-dekat VWAP-nya ya. 930 karena closingnya 970 itu jauh banget dari VWAP-nya.
Menggunakan chart GD, ini juga breakout tuh ya, 880 area resistnya. Candlenya hari ini muncul titik hijau pertama, tapi ingat strateginya buy on weakness aja, jangan terlalu FOMO, minimal di area VWAP. Kalau menggunakan HKQ nih, nah ini biasanya saya juga suka untuk menggunakan HKQ. Ini chart untuk spesial untuk para member sih, nasabah nggak ada ya. Kalau ini biasanya kita gunakan karena ada frekuensi analyzer-nya. Frekuensi analyzer yang di panel kedua ini, dia ada spike atau jarum-jarum begini, itu menunjukkan adanya transaksi dalam lot yang besar. Tapi kita perlu konfirmasi, yaitu dia harus breakout atau dibantu dengan HK-HQ. Yang hijau-hijau ini artinya banyak yang HK. Kalau merah-merah artinya banyak yang HQ atau banyak yang jualan. Jadi kelihatan ya di sini tuh banyak HK, banyak di HK tuh langsung naik. Selama ininya masih hijau-hijau, masih menanjak, maka masih bagus. Tapi kalau misalnya besok tiba-tiba dia merah-merah-merah-merah dan menurun, itu artinya banyak yang jualan. Di 5 menit nih support trennya 920 tuh. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya dia ke sini, habis itu mantul lagi, maka menarik ya. 920 pas, dia VWAP-nya juga 930. Oke, GJTL buy on weakness saja. Kalau udah punya, maka tinggal pasang trailing stop ya. Kita lanjut ke Jati. Jati saham baru IPO nih. Hmm, Jati, kita pakai GD juga. Jati. Jati ini lagi sideway ya, karena momentumnya berwarna titik pink tuh. Memang ada momentum birunya, tapi titiknya masih berwarna pink, jadi masih berpotensi untuk sideway. Dengan area sideway-nya kita kotakin aja langsung tuh, biar gampang ya. Jadi kita ambil titik terendah terakhir dan titik teratas terakhir. Itu di sebelah mana? Satu. Ini kita pakai angka yang lebih jelas di sini nih. Nih ya, garis hijau 177 dengan garis coklat 155. Jadi dia lagi sideway di area sana. Karena sideway ingat strateginya ya. Gunakan strategi BOS dan SOS. Segitiga hijau, titik hijau kita abaikan dulu. Titik merah, segitiga merah juga kita abaikan dulu. Kita beli di support, jual di resist. Tapi kalau dia breakdown, kalau dia breakdown dari sini jadi kurang oke ya, sebaiknya exit. Kalau baru mau entry, maka bisa menunggu buy on weakness di dekat supportnya 155 atau ketika dia breakout. Jadi strategi buy on breakout. Ketika breakout bisa dipastikan dengan HK-HK yang tadi, dilihat aja 5 menitnya bagus enggak gitu. Jadi ketika 5 menitnya ada spike dan ada, nah ini menarik ya untuk si Jati ini. Mah hari ini dia closingnya berapa sih? Closing 2,35. Mudah-mudahan lanjut ya, mudah-mudahan juga breakout. Tapi kalau breakdown ingat jadinya kurang bagus. Kita lanjut ke Arto. Arto, Arto masih bagus. Secara tren nih kelihatan ya ada channel hijaunya, artinya dia uptrend, momentumnya mulai meningkat lagi. Tapi dia masih di bawah MA 200. Jadi sebenarnya dia secara majornya masih downtrend. Sebaiknya watch out ya di MA 200-nya, takutnya dia tidak mampu breakout. Tapi kalau breakout artinya bagus banget. Dengan supportnya kita gunakan low hari ini 3240 dan resistnya di sebelah sini 3580. Kita buletin aja atau 3570 juga boleh ya dibuletin. Dengan MA 200 3890 dan resist selanjutnya 4140. Ini masih oke ya, masih uptrend, momentum juga masih ada. Kalau support trend itu 2950. Jadi bisa aja dia begini zigzag ya. Habis itu baru naik lagi. Nah, jadi yang penting low-nya 3240. Kalau nggak ditembus, kalau dia bikin higher high, maka oke. Artinya bisa entry dengan cara lihat aja VWAP-nya ya. Entry di deket-deket area VWAP. Karena closing-nya 3460 agak di atas VWAP-nya sedikit. Kalau mau buy on weakness aja, selama dia di atas 3240, maka bisa entry. Kalau dia jebol dari 3240 berarti potensinya dia mau ke supportnya dulu, yaitu 3140 dan 2950.
Kalau dia sampai breakdown, breakdown dari channel channel up-nya ini ya, berarti dia patah tren ya. Artinya tidak oke lagi. Jadi watch out jangan sampai dia breakdown dari 2860. Selama dia masih bergerak di dalam channel up, maka masih oke. Kita lanjut ke menggunakan chart GD-nya. Chart GD-nya ini udah up ya, karena dia bentuknya begini dan sinyal entry di titik hijau. Ini bagus banget. Masih hold, dia breakout juga, maka hold aja ya. Exitnya adalah ketika dia keluar muncul titik merahnya. Jadi seperti ini, titik hijau entry, titik merah exit, titik hijau entry, titik merah exit, titik hijau entry. Jadi tinggal tunggu aja ya titik merahnya untuk exit. Oke, ini masih bagus ya artonya. Kita lanjut ke BMRI. Nah, BMRI kita lihat hari ini dia open gap up lalu ditutup dengan candle merah. Jadi wajar sih karena kemarin juga naiknya udah cukup banyak ya untuk sebuah saham banking apalagi big bank untuk naik seperti ini itu udah cukup besar termasuk besar. Jadi wajar. Sebentar saya cek dulu BMRI. Bentar ya. BMRI kemarin naik sekitar 2%-an ya. Iya benar, hampir 3% untuk si BMRI 2,8%. Jadi lumayan ya. Kalau misalnya dari bawah ke atas itu sebenarnya udah 3%. Sehingga wajar kalau dia koreksi. Apalagi ini udah mulai mendekati area-area resist. Jadi supportnya sekarang ada di 5175, 5100 dan support trend di 5000, 5000 ya. Kita buletin aja di 5000. MA 200-nya yaitu 4990. Itu EMA 200-nya. Resist selanjutnya 54 sebentar. 5500 itu all time high-nya. 5500 barangkali dia mau break all time high barangkali. Amin. Karena momentumnya sih sebetulnya masih berupa titik keping ya. Jadi masih kurang kenceng. Kalau dia naiknya kenceng biasanya momentumnya berwarna biru Ben Hur. Tapi it's okay untuk BMRI buat teman-teman kalau yang suka trading di Big Bang dan biasanya saya justru cuannya konsisten dari Big Bang ya. Latihan aja terus dengan tradingin saham-saham Big Bang. Setiap kali dia turun ke area support bisa cicil akumulasi misalnya 20% atau 30%, 30%. Nanti begitu mantul maka teman-teman bisa cicil jual juga. Jadi sebenarnya justru area untuk cicil jual ya di resist 5425 eh dan 54 kita buletin aja deh yang paling atas langsung ya 5500. Jadi 5425, 5500 itu area-area untuk mulai taking profit. Jadi harusnya kalau tadi pagi open gap up dan teman-teman mau jual sebagian itu boleh-boleh banget. Jadi nanti di bawah di area 5100 itu boleh untuk entry lagi, mulai cicil lagi ya sampai di area 5000 itu cicil lagi. Karena tren besarnya dia terlihat bergerak di dalam dua garis itu, artinya potensialnya sideway. Nah, setiap kali dia koreksi, ini teman-teman boleh cicil beli. Nanti begitu mantul lagi, maka boleh cicil jual. Seperti itu tekniknya untuk tradingin saham-saham Big Bang. Jadi BMRI mah don't worry ya, dia turun ke support, mulai cicil beli, tapi jangan dikit-dikit. Maksudnya jangan terlalu dikit. Karena nanti kalau nggak teman-teman mau AVG-nya atau mau cicil belinya mau DCA-nya dollar cost averaging-nya itu jadi terlalu deket. Jadi jangan terlalu deket ya untuk supportnya. Jadi jangan baru turun berapa tik, baru 1% udah beli lagi, baru 0, berapa persen beli lagi. Jangan seperti itu. Cicilnya itu per support kuat kalau bisa. Jadi misalnya tadi udah cicil 5200. Nanti 5100 baru cicil lagi. Nanti baru di 5000 cicil lagi. Kayak gitu. Jadi agak jauh ya, sehingga AVG-nya teman-teman nggak begitu tinggi. Kita lanjut ke Seger. Seger. Seger ini nggak liquid.
Dilihat aja total transaksi hari ini di 0,2 miliar dan rata-rata transaksi juga di 1 miliar. Volumenya juga belum ada, momentumnya juga belum bagus ya, masih berupa titik pink. Jadi masih belum menarik sih menurut saya. Cuma kalau mau spek buy, maka saya tipenya lebih suka ketika dia udah jalan, dia udah ada momentum, baru saya entry. Kalau dia belum jalan, belum ada volume, belum ada momentum, biasanya saya nggak entry. Saya akan pilih saham-saham lain yang lebih menarik ya. Tapi kalau mau spek buy, buy on breakout aja saran saya. Jadi kalau mau spek buy itu buy on breakout ya. Di 515 itu resistnya. Sebentar, kita cek lagi. 525 itu resistnya. 525. Jadi dia harus break dari sini ya. Ini agak ada resist lagi 525. Itu pun hanya untuk fast trading aja karena sahamnya tidak liquid. Kalau dia breakdown maka exit ya dengan supportnya di berapa nih? 498. 498 sampai 488 488 itu supportnya. 498 sampai 488. Nah, ini tolong diukur lagi ya, risknya berapa? Itu kalau jaraknya 10 dibagi 488. Ya, itu masih oke. 498 sampai 488. Jadi diukur ya, risknya jangan terlalu gede-gede banget karena biasanya saham-saham seperti ini, ingat ya ARB-nya itu sudah 15%. Jadi jangan sampai teman-teman tidak disiplin nanti terjebak dalam ARB minus 15% atau bahkan lebih. Jadi seger ini saya lebih suka kalau dia udah ada momentum biru, sudah ada volume. Jadi kalau selama dia belum ada, saya nggak tertarik biasanya. Kita lanjut ya ke SSMS. Tadi GD-nya belum. BMRI tadi GD-nya sudah. Segernya tuh. Ini kelihatan ya, masih sideways, sideways kecil banget. Supportnya tuh 488 dengan resist 510, 520. Coba kita cek HKQ. Belum gimana-gimana banget sih ya. Jadi menunggu aja sampai ada hijau-hijau dan mulai ada volume baru entry. Sekarang sih belum. Mendingan tunggu breakout aja. Kita lanjut ke SSMS. SSMS. Sawit, chartnya saya agak kurang suka sih ya, karena dia bergerak dalam channel down di bawah MA 200 juga. Cuma momentumnya ada perbaikan sih, jadi momentumnya dari segini menjadi segini. Mudah-mudahan karena saham-saham sawit yang lain lagi naik, mudah-mudahan ini ikutan ya. Tapi biasanya sih saya selalu mencari leadernya. Jadi siap saham mana yang naik duluan, saham mana yang ngelit biasanya itu akan lebih lama jalannya dan lebih panjang. Nah, biasanya saya begitu. Kesalahan saya dulu soalnya seperti itu ya. Si ini udah ketinggalan nih, si A dia udah jalan duluan ya. Udah saya ambil yang si B deh. Nggak taunya si B-nya nggak jalan-jalan. Jadi saya salah. Habis itu saya baca buku di salah satu buku saya lupa apa namanya dan di sana diajarkan carilah market leadernya gitu loh. Jadi kalau misalnya di sawit-sawitan semua pada naik, CPO pada naik, cari leadernya siapa yang jalan duluan, incarnya dia gitu. Jangan incar yang di bawah-bawahnya. Kalau mau ya incar nomor 2, nomor tiganya, tapi jangan sampai yang jadi terakhir jalan. Saran saya sih seperti itu ya, terserah. Ini hanya masukan aja, mau diterima oke, kalau enggak juga nggak apa-apa, silakan. Tapi ini memang mudah-mudahan sih ikutan jalan. Dengan supportnya, kita cek di sebelah sini. Ini lebih simpel, jadi ngeliat supportnya lebih gampang ya. Supportnya itu 1210 dan 1220 dengan resist di 1410. Secara momentum dia belum oke-oke banget ya, masih merah. Yang bagus adalah ketika dia sudah berwarna momentum biru. Apalagi birunya biru Ben Hur dan semakin meningkat. Biasanya itu yang bagus. Jadi tadi supportnya sudah, resistnya sudah, masih di bawah MA 200 tapi ya.
Lanjut ke UFO. UFO ini saham gorengan juga nih, nggak begitu liquid, total transaksi 0,29 miliar, volumenya nggak begitu oke ya. Walaupun rata-ratanya di 5 miliar, tapi biasanya saya cari yang volumenya meningkat dan ada momentum. Sedangkan ini momentum masih berwarna merah, jadi biasanya saya hindari. Dengan supportnya, nih kalau teman-teman mau cek supportnya ya, supportnya di 190, di resist 238, 240. Kalau menggunakan chart GD, candlenya sih masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Cuma kalau mau spek buy hanya untuk fast trading, silakan-silakan aja. Cuma biasanya ini tidak menjadi saham pilihan saya. Saya hanya akan mencari saham-saham yang lagi musim ini dan ada market leadernya siapa, maka saya pilihnya dia. Saya tidak akan memilih yang lain-lain ya. Jadi itu kembali lagi ke keputusannya teman-teman, mau pilih, mau entry, mau spekulatif, silakan-silakan aja. Kita lanjut ke BRIS. Untuk BRIS, hari ini menarik, apalagi kalau dia mampu break dari sini, itu ya, resistnya. Kalau dia tidak mampu break dari sana, maka jadinya dia hanya bergerak sideways. Jadi sideway-nya agak lebar, lebar segini, bisa aja dia akan begini ya. Nah, tapi kalau breakout, maka jadi menarik. Volumenya sih hari ini bagus, candle bullish, volume bullish, momentumnya sudah mulai ada, walaupun masih berwarna biru langit. Dengan support 1740 dan low 1690. Selama dia di atas 1690, artinya dia masih membentuk higher high ataupun inside bar, maka masih oke ya. Jadi batasannya itu di 1690, kita kasih toleransi karena ada support di sebelah sini nih 1675, maka kita toleransi sedikit lah. Jadi di 1675 ya supportnya. Selama dia masih di atas 1675, ini masih oke, masih menarik. Mudah-mudahan lanjut terus untuk si brace-nya ini. Resistnya tadi udah ya. Menggunakan chart GD, kita lihat lebih jelas bahwa dia masih bergerak di dalam dua garis, artinya dia masih sideways. Maka kita sebenarnya bisa abaikan ya sinyal entry-nya. Ini juga ada sinyal entry, strateginya BOS dan SOS. Buy on support, sell on strength. Jadi kalau baru mau entry, maka sebenarnya agak terlambat dan udah deket resist ya. Kalau mau paling strategi buy on breakout. Jadi menunggu sampai dia breakout dulu, konfirmasi bikin higher high dan breakout lagi baru entry dengan catatan entry-nya tetap ya di area-area VWAP yaitu 1760. Ini closing 1790 berarti dia berada di atas VWAP-nya. Sebaiknya buy on weakness aja di area-area support ataupun area VWAP-nya itu. Kita lanjut ke WiFi. Oke, untuk WiFi sebentar saya mau cek sesuatu dulu. Corporate action kemarin habis apa dia? Oke, ternyata ada warannya ya, ada warannya sudah mau berakhir di bulan 12 2023. Pantesan dia mulai volatil banget ya si WiFi-nya ini. Warannya price-nya 690 dan end-nya di bulan 12 sih, masih lama sih ya. Oke, kita cek menggunakan chart win dan dia momentumnya sebetulnya masih merah. Di sini kelihatan ya dari teknikalnya di sini ada bearish divergence. Jadi pantesan aja dia terjadi pelemahan momentum, pantesan dia breakdown begitu. Sehingga harusnya saat sinyal begini udah exit tuh. Kalau yang ini, dia hari ini mantul di MA 200, sifatnya hanya dead cat bounce ya, atau bottom fishing aja. Dengan support di low hari ini, yaitu 173, selama dia di atas 173 itu masih oke.
Mudah-mudahan dia akan dead cat bounce atau dia mantul dulu menutup gap yang sebelah sini ya, di area 210. Juga ada resist di 236. Mudah-mudahan ke area sana dulu. Buat yang baru mau entry, ingat ya ini agak high risk karena dia sudah mulai patah tren. Tapi bisa tetap cuan, hanya aja teman-teman harus tahu ini hanya untuk fast trading. Dengan support tadi yang saya bilang 173, jadi kalau mau pasang stop loss maka boleh di area 173, di bawah 173-nya ya, jangan pas-pas. Dengan resistnya tadi ini 210, 236, itu area untuk taking profitnya. Menggunakan GD, karena GD ini adalah trend follower, maka biasanya yang kayak begini tuh dia belum muncul sinyal entry-nya. Dan kita belum entry ya, karena dia belum muncul titik hijaunya. Biasanya kalau muncul titik hijau baru entry. Kalau candlenya warna oranye, itu sifatnya spekulatif buy. Kalau dia berubah menjadi hijau semakin baik. Jadi urutan warnanya yang paling bagus adalah hijau. Kalau dia berubah menjadi orange, maka itu sinyal warning. Ketika dia berubah menjadi hitam, maka jadi tidak bagus. Nah, kebalikannya kalau dari hitam menjadi orange, maka itu bagus. Oke, biasanya akan muncul titik hijaunya. Sehingga kalau mau spekulatif, boleh-boleh aja seperti yang tadi saya bilang, dengan support atau batasnya itu di 173 di sebelah sini ya. Batas stop loss-nya bisa dipasang di situ. Jangan pas, harus di bawahnya. Jadi kasih jarak misalnya beberapa tik di bawah 173. Dengan resist yang tadi saya bilang 210 dan 236 atau 238. Ingat hanya untuk fast trading saja, kecuali dia bisa tembus ke atas lagi, tembus 280 ya. WinX, Bumi, saham selanjutnya Bumi. Untuk Bumi, Bumi momentumnya belum naik-naik banget. Jadi kalau mau entry di Bumi bisa strateginya buy on breakout sih. Di sini ya. Kita ambil resist di 119 dan resist selanjutnya 123, 127 atau mau buy on weakness yaitu di area support 112. 108 dan 105. Momentumnya sih masih ada tapi belum meningkat-meningkat banget ya. Jadi menunggu breakout biasanya sih lebih konfirmasi. Terutama breakout disertai dengan volume. Kalau nggak ada volume maka jadinya biasanya suka false. False itu artinya nggak jadi ya dia breakout habis itu dia turun lagi. Seperti itu. Jadi untuk bumi sebetulnya tidak menjadi pilihan saya. Kalau misalnya teman-teman tertarik saham yang bagus, maka carilah saham-saham yang ada momentum. Jadi ini momentumnya masih biru tua, belum begitu menarik buat saya. Ini spek buy-nya sih kemarin sih sebetulnya udah ya, 3 candle yang lalu masih spek buy. Kalau memang teman-teman mau taking profit harusnya justru di sini mulai cicil taking profit. Kalau misalnya turun lagi baru entry lagi. Nah, karena dia potensinya sideways, dia bisa aja zigzag di sini, maka buy on support, sell on strength. Kecuali dia breakout lagi bikin higher high maka menarik. Dengan resist 132, 137, 138. Tuh ya. Supportnya 107 kalau yang di sini. Karena dia supportnya lebih simple. Yang di sini juga ada sih tuh 108, 105. Oke, jadi ini masih sideways kecuali dia berhasil breakout maka berpotensi ke 132. Selama dia sideways, tektokan aja. Bumi, PTBA. Kemarin saya sempat bahas Adro ya, kalau nggak salah ya. Iya, Adro. Rata-rata Adro, ITMG itu masih berpotensi naik sih. PTBA juga masih berpotensi untuk naik karena dia belum belum ada pantulannya ya, belum ada dead cat bounce-nya nih. Secara momentum dia memang masih berwarna merah dan dia masih di bawah MA 200, tapi ada potensi dia bisa dead cat bounce. Nah, ini saking kena ARB-nya, candle-nya nggak berbentuk. Mungkin lebih enak lihat yang di GD nih ya. Jadi secara momentum kita udah lihat masih berwarna merah. Kalau masih berwarna merah, masih berpotensi seperti ini tuh.
Jadi bisa lihat secara historical, dia momentumnya merah masih berpotensi untuk turun. Jadi dia hanya naik sebentar dan cat bounce habis itu turun lagi. Kalau mau bottom fishing maka boleh menunggu sampai muncul momentum berwarna merah tua. Itu boleh. Coba kita lihat menggunakan ini ya. Resist 2840, support tentu di low yang kemarin. Coba kita cek pakai chart trading view PTBA. Low 2660. Nah, berarti di situ supportnya. Kalau mau spec buy langsung sekarang silakan boleh-boleh aja dengan tadi ya 2660 itu sebagai stop loss. Kasih jarak ya. Kasih jarak mungkin beberapa tick di bawah 2660. Jadi kalau mau spec buy di deket-deket support sini mungkin di VWAP-nya, di VWAP yang kemarin itu juga boleh. Ini VWAP-nya berapa hari ini? Mau spek buy silakan aja ya, 2730 sampai 2700. Tapi ingat pasang stop loss di bawah 2660. Jadi barangkali dia akan dead cat bounce, habis itu kita cuan bisa taking profit. Jangan lupa atur money manajemennya ya, karena kalau tidak mengatur money management jadinya tidak bagus. PTBA kita lihat weekly-nya deh. Kita cari support weekly-nya. Masih ada potensial support di 2440. Ini ya, support secara weekly. Secara weekly masih belum oke. Coba kita cari. Ya, masih berpotensi untuk ke 2440 nih. Jadi kalau mau spek buy sekarang juga boleh. Kalau khawatir mau konfirmasi, ingat bisa menunggu sampai momentumnya merah tua ya, baru mulai dicicil lagi. IPTBA ingat hanya dead cat bounce aja. Jadi kita hanya manfaatkan pantulannya naik, kita taking profit ya. Jangan sampai lupa untuk taking profit. Kalau lupa maka nanti jadinya malah merah, marah nyangkut. Kalau mau untuk investasi, maka jangan lupa untuk hitung harga wajarnya di mana. Atau lebih baik lagi biasa tentu kita mengincar harga di bawah harga wajar ya. MDKA. MDKA-nya momentumnya masih berupa titik pink, jadi masih sideways dengan support 2860 dan resistnya di high hari ini nih. Sebentar, high hari ini 23230. Kalau breakout lagi cukup menarik, tapi tetap ini sifatnya hanya ada cat bounce aja. Dengan potensialnya dia bisa ke sini, di area-area sini ya. Itu menjadi area resist ataupun EMA 200 di 4000. Coba kita lihat. Nah, ini lebih jelas ada garisnya. 3770 tuh ya. Sini ada gap, jadi bisa aja dia naik dengan potensial dia tutup gap, habis itu testing resist 3770. Sinyal entry sudah di titik hijau ini atau di area support 2860, 2850 itu supportnya. Ingat kalau lagi sideways strateginya kan boss dan sos. Jadi belilah di area support, lalu ketika mencapai area resist silakan taking profit. Ya harusnya di sini bisa spec buy ya. Dan nanti mudah-mudahan dia tutup gap. Ingat hanya dead cat bounce aja. Jadi untuk fast trading aja ya, bukan untuk di hold lama-lama. Yang terakhir Adro, kemarin saya ada share Adro juga. Bisa cek di YouTube kemarin, dilihat lagi. Adro saya ada share, menurut saya cukup oke. ITMG juga oke, tapi tetap sama sifatnya hanya dead cat bounce aja. Momentumnya kembali menguat, tapi volumenya sih biasa-biasa aja sebetulnya ya. Di sini ada pattern, mudah-mudahan valid, nyampe ke sini. Habis itu barangkali udah selesai. Jadi jangan lupa untuk taking profit juga. Secara GD muncul titik hijau udah dari kemarin. Jadi statusnya masih hold. Kemarin saya ada share ini saya share lagi nih. Jadi di sini bisa lihat lebih jauh. Nah, begini ya. Nah, aduh, salah gambarnya. Jadi begini, karena dia breakdown, maka harus hati-hati di area sini. Barangkali ini tuh mau begini dan naik untuk testing resist neckline yang ini ya ketika dia breakdown. Hanya akan menarik
si Adro ini kalau dia breakout dari downtrendnya ini. Selama dia belum breakout dari downtrendnya itu, downtrend lainnya, maka masih dead cat bounce aja, oke? Oke. Ya, itu saham ke-15. Jadi sudah selesai analisanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada yang bingung dengan analisa yang tadi saya kasih, boleh drop pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti saya jawab. Walaupun agak slow respon mungkin kalau di YouTube, tapi mudah-mudahan teman-teman bersabar ya. Kalau mau fast respon bisa tag saya di Telegram. Jadi misalnya teman-teman sudah bergabung di Telegram publiknya Wisdom and Invest, silakan tag saya dan bertanya aja. Misalnya, Ci, gimana sih cara analisa begini-begini? Nah, itu akan saya balas ya di sana. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa cuan juga dan semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.